Ya, saya kasih keterangan di sebelah selatan itu ada tanaman seumur hidup berupa kelapa, sudah disertifikatkan. Yang mana kita dengar informasi kata, orang bilang kata itu palsu, sertifikat palsu. Berarti ini ini jelas bukti. Ya, bukti ada. Ya. Oke, baik. Pertama-tama kami dari media atau podcast Media TV Tanimbar menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak berdua, Bapak William Senyakit dan Bapak Lukas Urlatu yang adalah sebagai tokoh penting di dalam keluarga besar Urlatu. Nah, ini berdasarkan laporan yang disampaikan ke TV Tanimbar, tentu kami sudah pelajari dan ini ada sedikit kasus yang terjadi di lahan milik Bapak Doran dengan Orla. Nah, ini kira-kira benarkah Bapak Dong melapor ini berdasarkan data yang Bapak Dong miliki, benar-benar punya lahan itu ataukah bagaimana Bapak? Terima kasih. Nama saya William Senyakit, Ketua Panitia Keluarga Besar Urlatu Desa Lorulung. Bahwa terkait dengan laporan yang sudah kami ajukan menyangkut lokasi Rie Tabun, itu sejak leluhur sampai sekarang ini benar-benar itu adalah milik keluarga Urlatu. Sehingga pada tanggal 8 September 2022 kemarin itu terjadi penebasan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Soa Hortempun Larwempung, singkatannya Horla. Lalu pada tanggal 8 itu juga sekitar pukul 10:30 Indonesia Timur, saya didatangi oleh saudara saya Yakobus Senyakit di rumah saya di pinggiran Jalan Sansiamdena. Lalu saudara Yakobus menyampaikan kepada saya bahwa Soa Orla sudah melaksanakan kegiatan penebasan pada lokasi Rie Tabun. Lalu saya tanya kepada saudara Yakobus bahwa masalah ini kakak sudah kasih informasi ke keluarga di kampung atau belum? Lalu jawab saudara Yakobus bahwa saya sudah telepon ke Somlaki ke kampung dan mereka siap-siap untuk mau naik di lokasi. Karena saya selaku ketua panitia, saya tidak mau agar keluarga saya bisa jadi korban akibat perbuatan yang tidak tertanggung jawab oleh Sohorla. Sehingga kebijakan yang saya ambil pada saat di rumah kebun, saya langsung mendatangi Polsek Wertamprian untuk melaporkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Soa Orla pada hari itu juga. Dari kegiatan yang dilakukan oleh Soa Orla ini ada koordinasi dengan Orla itu tidak? Tidak ada sama sekali. Sehingga pada saat saya datangi Polsek Wertamprian, saya lapor terus dari pihak Polsek mengharapkan saya ke Babin Kamtipmas, dalam hal ini Bapak Franciscus Mudi. Lalu saya melaporkan kondisi yang terjadi di lapangan, lalu kondisi yang sementara terjadi di Desa Lorulung. Saya menyampaikan kepada Babin Kamtipmas bahwa keluarga Urlatu sementara siap-siap mau naik ke lokasi lagi. Jadi kalau bisa Bapak Angki segera ke lokasi dan saya ke kampung untuk bisa membatasi keluarga saya agar mereka tidak boleh naik ke lokasi kejadian. Tapi rencana keluarga Urlatu mau naik itu ini suara di lahan sudah melaksanakan kegiatan penebasan. Ya. Sehingga dari Babin Kamtipmas sendiri mengatakan kepada saya bahwa nanti saya
ke kampung dulu untuk membatasi keluarga Urlatu agar keluarga Urlatu tidak boleh naik di lokasi. Nanti setelah itu baru saya ke lokasi untuk mengatasi keluarga besar Suwa Orla yang sedang melaksanakan kegiatan penebasan. Puji syukur Babin Kamtipmas sampai di Lurulung, kami semua keluarga besar Urlatu sementara berkumpul di rumah tua kami, itu rumah Sakliresi, itu adalah rumah tua daripada keluarga besar Urlatu. Lalu kami didatangi oleh Bapak Angki Mudi selaku Babin Kamtipmas Desa Lurulung. Lalu kemudian berbagai penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Angki Mudi, kami keluarga besar Urlatu memahami, maka dengan sendirinya kami tinggalkan, kami punya rencana untuk mau naik ke lokasi. Kemudian dari situ Bapak Angki Mudi selaku Babin Kamtipmas langsung menuju ke lokasi kejadian yang sementara dilakukan penebasan oleh Suwa Orla. Tapi dari kami keluarga Urlatu duduk sampai sekitar jam 3, tidak ada masyarakat Orla satupun yang kembali ke kampung. Malah dorang melaksanakan setelah Babin Kamtipmas sampai di lokasi, kegiatan mereka masih jalan terus. Masih jalan terus. Masih melaksanakan penebasan sampai sore hari. Lalu kemudian kami keluarga Urlatu malam itu juga melaksanakan rapat keluarga untuk menindaklanjuti perbuatan Suwa Orla. Kesepakatan yang diambil oleh keluarga Urlatu malam itu, karena kami tidak menginginkan agar terjadinya konflik yang mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah korban jiwa, sehingga kesepakatan yang kami ambil di malam itu, besok pagi kami harus kembali ke Polsek lagi untuk membuat laporan kedua. Tapi waktu laporan awal ke Polsek itu ada tindak lanjut dari keamanan terkait dengan peristiwa itu atau tidak? Itu memang penjelasan dari Babin Kamtipmas bahwa dia sudah mendatangi Suwa Orla di lokasi kejadian, tapi tidak menghiraukan Babin jadi Kamtipmas. mereka tidak peduli apa yang disampaikan oleh Babin Kamtipmas. Lalu mereka jalan terus. Ya. Nah, sehingga kesepakatan yang diambil oleh keluarga Urlatu malam itu, kami kembali lagi ke Polsek untuk membuat laporan kedua. Sehingga apa tindak lanjut dari Polsek saat itu? pada saat kejadian pertama itu sudah ada tindak lanjutnya, sehingga kami membuat kesepakatan kedua, membuat laporan kedua. Sehingga pada tanggal 9 hari Jumat, kami semua keluarga Urlatu kembali naik ke Polsek Wertamprian, lalu bertemu langsung dengan Bapak Kapolsek untuk mengajukan laporan kedua. Bapak Kapolsek menerima laporan, namun pada saat itu Bapak Camat selaku pimpinan wilayah ada keluar daerah bepergian ke Ambon karena tugas, sehingga Pak Kapolsek hanya menitipkan pesan bahwa keluarga Urlatu laporannya saya sudah terima, sambil menunggu Bapak Camat kembali dari Ambon. Pak Kapolsek menunggu Camat dari Ambon datang dulu, baru lalu bagaimana tindakan pengamanan dari pihak Polsek kepada peristiwa yang terjadi saat itu? Untung masih sadar, tapi kalau tidak, berarti pengamanan di saat itu sementara Polsek tidak menghiraukan apa yang dilaporkan, sementara yang dipikirkan bahwa tindakan saat itu adalah tindakan kriminal yang sebenarnya menghancurkan antara kedua Suwa ini. Mengapa tidak diamankan lebih awal, malah tunggu Camat datang? Ini bagaimana? Jadi memang tidak jalan sama sekali dari pihak Polsek. Pada saat Polsek. laporan pertama itu memang mereka sudah tidak hiraukan pihak Polsek lagi. Sehingga pada tanggal 9 kami ajukan laporan kedua yang sudah saya sampaikan tadi. Kapolsek menerima laporan kedua, tapi karena kebetulan Camat ada tugas keluar ke Ambon, maka Kapolsek hanya menitip pesan untuk keluarga Urlatu sambil berdiam diri menunggu Camat. Lalu saya berkoordinasi dengan Camat, lalu kemudian kami akan kembalikan ke desa karena ini adalah wilayah desa. Kami hanya Kapolsek dengan Camat hanya bisa mendampingi pemerintah desa, tapi kami tidak punya kewenangan. Tapi yang Bapak laporkan itu apa? Yang kami laporkan ini bahwa laporan pertama kemarin sudah kami laporkan, tapi kegiatan Suwa Orla ini masih jalan terus.
Mungkin Berarti termasuk Bapak dong dengan Polsek punya harapan, sedangkan Orla tidak. tidak. Nah, dengan demikian maka tindakan yang dilakukan oleh pihak Polsek tidak ada sama sekali ke lokasi untuk bagaimana mengamankan situasi seperti apa. Saya bisa kasih keterangan. Oke, silakan. Oke. Bapak ya. Ya. Nama saya Lukas Hurlatu. Sebagai wakil ketua di keluarga Hurlatu, keluarga besar Hurlatu. Seperti apa yang tadi Bapak sudah adakan pertanyaan bahwa sudah ajukan laporan pertama, laporan kedua, terus mulai masuk. Kenapa sampai tadi Bapak adakan pertanyaan, kenapa sampai Polsek, apakah Polsek sudah adakan bijaksana ke lokasi itu? Ya, kami berdua cuma kumpul keluarga terus. Bilang kata jangan pusing, kita jangan bikin hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai mengganggu Kamtipmas di desa Lurul. Jadi sudah kita harus dengar Pak Kapolsek punya pembicaraan supaya tunggu Bapak Camat setelah sampai ke dia punya tempat baru mulai adakan pengurusan jalan. Setelah mulai pengurusan jalan, setelah Bapak Camat sampai, lalu pengurusan setelah jalan, pengurusan pertama tanggal 12 Pak. Tanggal 12, terus mulai tanggal 12, 13 istirahat, tanggal 14 tinjau lokasi. Ya. Berarti kehadiran camat baru Pak Kapolsek bersama anggota dengan sama-sama langsung ke lokasi, tinjau lokasi. Iya, langsung setelah tanggal 14 kita tinjau lokasi pada hari itu. Bagi atas dua bagian selatan dan bagian utara. Oke. Setelah sampai terus mulai di bagian selatan, keluarga Hurlatu masuk ke muka. Maksud saya itu bagus. Maksud saya bilang untuk kepala desa, tidak boleh dua-dua, harus satu kali empat masuk. Supaya seumpamanya dari keluarga Hurlatu bilang kata keluarga Hurlatu itu dia punya tanaman kelapa dalam ini kelapa. Apa dari Hurla bisa tegur kata kami punya. Maksud saya begitu. Tapi karena dia bilang kata diam, kau diam dengan keras suara keras. Kades dia dengan suara keras untuk saya, kau diam. Kau harus dengar saya punya perintah. Oke, silakan. Setelah keluarga Hurlatu masuk, lalu keluar, terus Hurla masuk. Hurla keluar, kita ke sebelah utara. Bapak, herannya begini. Itu dari saya sekali. Saya punya herannya begini ya Pak. Keterangan yang masuk itu, dorang bilang, dorang sudah pernah kelola lahan itu 3 tahun. 83, 84, 85. Lalu Bapak Camat langsung angkat kertas. Ya ini berupa lahan. Saya kasih contoh ini lahan. Yang mana Bapak-Bapak dari Hurla sudah pernah kelola lahan itu selama 3 tahun. Apa sudah terisi penuh dengan tanaman seumur hidup atau belum? Dengan suara nyaring langsung dorang semua berteriak kata, sudah! Saya ikuti terus Pak. Saya ikuti keterangan terus. Sampai di lokasi, kita alihkan ke utara. Utara terus mulai Hurla ke muka. Setelah Hurla keluar, Hurlatu masuk. Saya yang masuk. Dari Hurlatu keluar, Hurlatu dengan adik saya, Alo. Masuk. Tidak ada satu pohon kelapa pun yang ada di lokasi itu. Terus dengan suaranya, saya dengan suara nyaring langsung tanya Pak Kapolsek di dalam hutan. Pak Kapolsek, saya bisa tanya sedikit. Oh boleh. Pak Kapolsek menurut mereka punya keterangan yang masuk di pengurusan kedua itu mereka kelola lahan ini selama 3 tahun sudah terisi semua dengan tanaman seumur hidup. Tapi ternyata tidak ada Pak Kapolsek. Secara kenyataan, benar 3 tahun mereka kelola atau tidak? Saya tahu kami cuma 1 tahun. Ya, saya tahu kami. Ya, terus Pak Kapolsek langsung bilang kata, tidak ada satu pohon kelapa pun yang berdiri. Saya balik untuk Kapolsek, Pak Kapolsek, mungkin mereka bilang kayu-kayu yang berdiri ini kata pohon kelapa. Nah, setelah kami keluar, terus saya yang sendiri minta daripada buat Bapak Kepala Desa ini juga. Pak Kepala Desa, kalau bisa, kita masuk tinjau langsung ke lokasi ini, dalam hal ini,
tahun 2006 itu perusahaan PT Windu ambil tanah dari situ, lokasi situ, lalu timbun badan jalan. Ya. Kedua, 2007 marga Homel dalam hal ini bertembun Meliangam, ada penebasan juga di lokasi situ. Saya minta terus mulai dia bilang kata, kita kayak bicara barang itu di sini nanti tidak enak. Turun ke kampung dulu baru duduk, baru mulai kita bicarakan. Itu yang emosi saya begini Pak. Tuh duduk sampai di kampung tidak panggil kami. Tuh. Dasar saya begini Pak. Maksud saya itu coba kita tinjau lokasi coba di masalah situ sama masalah penebasan. Saya bilang itu kan satu barang, satu lokasi. Ya, dia tuh tidak hiraukan saya punya permintaan sekali Pak. Ya, jangan bicara jalan sampai ke kampung. Kami keluarga Urla tuh bukan punya kades toh Pak. Kami keluarga ini bicara terus terang. Jadi keluarga Urla tuh menunggu apa yang disampaikan kades di lokasi itu. Ya. Ternyata kades tidak menggerakkan sekali Pak. Tidak menggerakkan bahasa itu. Sementara kami keluarga masih tunggu supaya iya tidak sekali Pak. Sedangkan orang dari keluarga Urla tiap malam masuk. Tadi saya sudah bilang tuh Pak. Bukan keluarga Urla itu punya kepala desa. Yang punya kepala desa adalah marga Horla. Habis kepala desa marga. Ya marga Horla Pak. Ya marga Horla. Oke baik. Ya, ini sengaja saya tanya karena memang ini kan secara spesifik ya saya juga tidak tahu dia saya tanya saya. Siap. Kemudian lahan yang sementara jadi polemik ini di situ ada tanda menunggu panjang atau tidak? Iya, saya kasih keterangan di sebelah selatan itu ada tanaman seumur hidup berupa kelapa sudah disertifikatkan yang mana kita dengar informasi kata orang bilang kata itu palsu, sertifikat palsu. Barang ini jelas bukti ya bukti ada Pak. Bukti ada. Ya. Ya. Jadi jelas bahwa lahan yang ditebas itu semua itu hak milik dari Keluarga Urla. Ya Pak. Sementara di situ tidak ada tanaman apapun dari keluarga Tidak ada. Urla ini. Ya tidak ada. Oh, tidak ada. Ya. Herannya saya juga begini Pak. Herannya saya juga. Di salah satu lokasi yang sama. Itu ada dua marga yang rebut di situ dari keluarga dalam hal ini Pak. Ondemun Meliangam yang disebut Homel rebut di situ. Tahun 7 tadi saya sudah bilang itu. Pada tahun 2007 marga Ondemun Meliangam ini banjir di situ Pak. Itu kan keluarga Urla yang pergi tegur. Terus mereka tidak berkebun. Terus nggak bisa. Nah, sekarang Horla juga rebut di situ. Lagi Pak. Wah, ini barang betul tahu ini salah ini Pak. Sebab satu lokasi dua ini rebut daripada keluarga Urla. Begitu. Ya. Jadi kita sudah sampai di situ ya. Maksudnya lahan itu benar-benar adalah lahan milik keluarga Urla tuh. Karena mereka punya tanaman adat. Betul. Dan ini sengaja dirusakkan atau ditebang oleh keluarga Horla. Itu Bapak dong senang atau tidak di saat itu? Oh, saya tidak senang. Jadi jelasnya bahwa Bapak dong senang karena lahan itu sudah ditunjukkan dengan sertifikat lengkap. Ya, betul Pak. Dan ini negara ketahui bahwa berikan kewenangan ke Bapak dong bahwa lahan itu adalah milik keluarga Horla. Bukan keluarga Horla. Bapak saya bisa tambah sedikit Pak. Oke, silakan. Tahun 1983 itu dari marga Horla sudah pernah tebas lahan itu Pak. Itu bapak saya masih hidup. Terus karena mereka sudah ada penebasan salah, saya punya leluhur pergi tanam sueri, terus mulai mereka sendiri mereka sadar kata nenek
nenek dari Hurlatu kawin ke Bile, Bile punya anak untuk Mama Sedi. Jadi dorang sadar sendiri, mulai dorang lewat Mama Sedi ini bawa sopi ke Duan dalam melindungi Hurlatu, Pak. Oh. Pigi itu mereka ada bawa sopi 1 botol, 10.000 rupiah, babi 2 paha. Jadi jelas begini, saya sambung saja. Oke, Pak. Jadi berdasarkan ya dulu ya namanya kekentalan kekeluargaan, Iya, maka dong tahu jalur bahwa dong ini nolak. Iya. Akhirnya dong bawa sopi dengan sumbat untuk mereka minta lahan itu. Pakai. Iya. Dengan catatan, Pak. Ya. Dengan anting-anting berupa lel butir toh bahasa Tembak. Ya. Mereka ke sana terus mulai bapak bilang begini, sudah karena kalian sudah lewat Mama Sedi, jadi lahan itu kalian berkebun, tetapi tidak boleh tanam tanaman seumur hidup. Jadi cukup makan di situ saja. Cukup makan terus mulai selesai. Ternyata betul, Pak. Nah, ternyata betul. Datang pengurusan, terus mulai kita ungkit ini dari keluarga orang, ungkit ini lel butir ini, ungkit itu dia tidak terima sekali lah. Tidak terima. Si Yohanes Borne ini kepala desa Orla ini, Pak. Oh. Iya, itu yang saya tidak setuju. Jadi kepala desa Orla ini, kepala desa Lulun ini, ya. Setelah sejarah dari tahun sekian sampai saat dia jadi kepala desa ini tidak menyetujui nilai apa yang dilakukan oleh keluarga Orla kepada keluarga Hurlatu. Betul, Pak. Itu yang saya sangat-sangat marah betul. Beliau ini ada selama ini tinggal di mana? Oh, beliau ini tinggal Jakarta, Pak. Oh ya, ya sudah cukup. Oke. Jadi jelas bahwa sejarah sudah membuktikan bahwa dari leluhur sudah membuktikan bahwa inilah milik keluarga Orla didudukan dengan sertifikat yang ada, Pak. Nah, hanya saja mungkin kepala desa karena berada di posisi itu sehingga mungkin dia mau membelok untuk bagaimana terhadap keluarganya, untuk bagaimana mengolah lahan itu. Tapi prinsip Bapak dong seperti apa? Seandainya mereka bersikeras untuk mengolah lahan itu, sementara Bapak dong sudah memiliki sejumlah sertifikat ini, bagaimana Bapak dong? Kalau memang dari marga Orla bersikeras untuk tetap melanjutkan kegiatan mereka di lokasi Ritabun ini, maka kami tetap menunggu dari pihak Polres ya, berdasarkan laporan Sumaswa. Ya, jadi kami tetap berproses secara hukum. Jadi saya kembali dulu. Gini, setelah mereka turun untuk penebasan lahan itu ada dasar hukum dari mereka tidak? Oke, karena saya baca laporan itu ada satu pernyataan bilang bahwa berdasarkan keputusan kepala desa yang menyatakan bahwa pada tanggal berapa ya? Tanggal 20 berapa ya? 26 September 2022, Kepala Desa Lorulum telah menyatakan sikap dan memutuskan dalam rapat negeri bahwa siapapun yang memiliki sertifikat di atas lahan tersebut jangan batal. Menyatakan batal Sudah ada hukum demi hukum. Mungkin dia punya hukum lebih daripada undang-undang pertanahan ini. Bagaimana? Undang-undang pertanahan. Setelah proses lanjut pada tanggal 26 September itu kami diundang untuk menghadiri sidang kedua, yang mana di dalam undangan itu hanya satu agenda, yaitu pembacaan surat keputusan. Tapi terbukti bahwa tanggal 26 itu kami semua dihadirkan di balai desa untuk mendengar pembacaan surat keputusan, itu sama sekali tidak ada, Pak. Yang dilakukan oleh kepala desa itu hanya menyampaikan bahwa ini keputusan yang saya ambil adalah lahan tersebut saya tidak mau untuk lahan itu jadi nganggur, sehingga keputusannya adalah Soa Orla yang mengelola dengan menggunakan ketukan palu 3 kali. Berarti kepala desa sesungguhnya membiarkan sedikit ricu di kampung karena tidak berpatokan pada dasar hukum negara. Betul, Pak. Bagaimana itu? Betul. Itu ya? Betul. Mungkin saya lanjut, Pak. Setelah keputusan yang disampaikan langsung oleh kepala desa dengan menggunakan palu 3 kali itu, lalu kemudian Babingsa
minta untuk memberi arahan kepada kedua belah pihak. Namun pada saat Babinsa berbicara itu sudah simpang siur dengan keputusan kepala desa. Yang disampaikan oleh Babinsa adalah kita semua sudah mendengar keputusan kepala desa. Tapi bukan berarti bahwa Orla yang harus kelola atau Orla yang harus kelola. Lahan itu tidak ada yang bisa kelola. Karena perkataan Babinsa ini sudah menentang keputusan kepala desa, maka kembali kepala desa membuat keputusan yang kedua lagi dengan menggunakan palu. Bahwa keputusan saya tidak ada yang robah dan keputusannya Orla yang kelola, dengan catatan bagi siapa yang memiliki sertifikat di lokasi itu dinyatakan gugur demi hukum. Jadi sertifikat ini ya, Ini sertifikat apa? Jadi barang bukti apa? Pak, saya tambahkan sedikit. Saya berpikir bahwa lambang yang ada di sertifikat ini, Republik ini tahu bahwa burung Garuda, Pak. Tapi mungkin yang dipikul oleh kepala desa Yohanes Wardeling ini, mungkin itu burung kakatua atau burung nuri, saya tidak tahu. Mungkin begitu gak Pak? Mungkin menurut dia punya pikiran seperti begitu gak Pak? Garuda yang di dalam sertifikat mungkin itu. Jadi kalau menurut penilaian Bapak Bapak berdua terkait dengan langkah yang dilakukan oleh kepala desa ini terkait lahan ini, menurut Bapak terhadap kepala desa seperti apa? Oke Pak, saya tangkap itu bahwa kalau menurut kami keluarga Orlatu itu kepala desa terlibat langsung dalam penyerobotan hak. Ya, karena berdasarkan laporan itu penyerobotan hak. Iya Pak. Sehingga kalau kita lihat, kita analisa ya atas pernyataan dia, putusan dia terkait dengan lahan itu, memang sesungguhnya dia adalah pemicu utama dalam melakukan kegiatan itu. Iya, betul. Nah, maka itu harapan saya minta supaya karena ini sudah diproses, ya kita tenangkan diri untuk bagaimana nanti proses hukum ke depan seperti apa. Kenapa lalu saya mengatakan bahwa kepala desa terlibat langsung dalam penyerobotan hak ini? Karena seorang kepala desa itu mestinya membuat rapat umum desa, Pak, bukan membuat rapat umum SOA. Maka yang disampaikan oleh saudara Lukas tadi bahwa ini bukan kepala desa Lorulung, tetapi kepala desa Orla, Pak. Kepala desa Orla. Ya. Bapak Dom bisa bertanggung jawab atas pemberitaan ini? Siap, kami siap. bisa bertanggung Sekali jawab. lagi saya bertanya, Bapak Dom bertanggung jawab terhadap pemberitaan di hari ini? Bersedia? Kami siap. Jadi saya pikir dari perjalanan pertanyaan-pertanyaan ini atau kita dialog ringan ini senantiasa bisa membawa makna, dan saya minta juga mungkin kita hadir karena sudah di pihak hukum, mungkin kita tenang untuk bagaimana ke depan seperti apa. Nah, saya lanjut dari sertifikat yang dinyatakan yang tidak dihiraukan oleh pihak kepala desa ini. Bapak Dos pernah ketemu pertanahan dulu? Ya, kami sudah tetap muka dengan pertanahan. Sekaligus kami minta supaya pertanahan buka itu peta. Peta waktu tahun 2015 itu Pronato. Jadi langsung dia, ya Bapak ke sini, buka langsung. Waktu pengukuran itu tidak ada kasus apa, tidak ada Pak. Tidak ada komplain dari Horla apa dari tidak ada. Pak. Yang ya baru Pak yang tahun 2015 itu sekdes sementara ini masih ada ini. Dia yang bikin program ini. Dia yang tanda tangan di surat-surat, baru mulai dia ajukan ke pertanahan langsung turun lalu adakan pengukuran di lokasi masing-masing. Malah dia juga mendukung. Dia dukung itu kepala desa, kata barang tidak sama. Oh bagus. Jadi kepala desa juga kembali mendukung sekretaris kembali mendukung kepala desa bahwa sertifikat yang dimiliki ini tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Oke, saya pikir ini sudah agak jelas ya untuk perjalanan peristiwa di Tabun ya. Saya pikir sudah jelas. Jadi kalau begitu laporan sudah naik, mungkin bisa bersabar untuk seperti apa. Dan saya hanya tanya harapan terakhir itu terkait dengan pernyataan kepala desa, memang sudah jelas bahwa Bapak Dom sudah menyatakan sikap. Mungkin ada harapan lain yang bisa Bapak Dom sampaikan? Saya bisa masukkan Pak.
Maksud saya seperti apa yang tadi saya sudah kasih informasi itu, Pak. Tinjau lokasi dalam hal ini ada PT Windu sama Ornemun Meliangam yang penampasan. Maksud saya begini, Pak, langsung saya pribadi Lukas langsung mau gade tanah Urlatu. Kalau mereka jawab betul-betul kata dorang, berarti saya gade tanah Urlatu mulai batas Mandesi sampai ke batas Kelbulang. Saya berani gade. Saya begini, Pak, Bapak kepala desa tolong tanya si Justus, si Vincent, si Andreas dengan Jan, tolong tanya. Waktu perusahaan PT Windu ambil tanah, keluarga mana yang sembahyang? Itu satu. Dua, waktu penebasan lahan oleh marga Ondebun Meliangam, siapa yang pergi kasih turun orang dan permasalahan itu sampai ke Polres juga. Kalau mereka bilang kata mereka yang laksanakan itu, saya gade tanah Urlatu, Pak. Saya akan gade Urlatu, Pak. Itu berikan oleh leluhur kami. Jadi saya tidak mau sekali Itu leluhur Urlatu. Iya, leluhur Urlatu. Tapi ini si kepala desa dia tidak mau ada pertanyaan ini, Pak. Itu yang saya resah. Saya berdiri, saya langsung dia bilang itu duduk. Saya punya hak untuk berbicara. Saya punya hak untuk berbicara. Bukan saya berbicara untuk orang lain punya hak. Saya punya hak. Tapi dia tidak orang sekali. Itu jangan penyesalan saya. Jadi selama Bapak punya keresahan muncul terkait dengan lahan ini, kepala desa sedikit pun tidak menggubris. Tidak mau. Dia tidak mau sekali. Itu yang tadi. Dia berikan keputusan, dia menyampaikan, dia melakukan keputusan. Keputusan sendiri apa? Iya, tadi kan saya sudah bilang toh, Pak. Dia bukan kepala desa Lorulu. Dia kepala desa Orla. Itu baru betul. Sementara kalau kita lihat, dia sudah memihak ke dia punya marga saja. Itu, Pak. Mungkin saya jelaskan sedikit tambahan bahwa ini yang kedua kali Desa Lorulung dipimpin oleh Sowa Orla. Kami keluarga Orla itu sudah mendapat masalah seperti itu. Di tahun 2006 persoalan tanah. Jangan kita bicara ini saja. Ya Pak, karena ini terjadi yang sudah kedua kalinya. Tapi hanya kasus yang sama, Pak. Oh ya. Di tahun 2006 itu kepala desa Lorulung berasal dari keluarga Orla, sehingga mereka membuat konsep keputusan. Apa si Bapak Justus bilang nama sekarang begitu? Yang membuat konsep keputusan adalah Saudara Justus Nurpina. Lalu kemudian disodorkan kepada kepala desa Justinus Sundar untuk menandatangani sebagai keputusan kemenangan, Pak. Ini sudah terjadi. Kemarin saya minta kepala desa Yohanes Bordeling, tolong bacakan keputusan di 2006 yang dibuat oleh Justinus Sundar. Karena kami yang bermasalah di saat itu sama sekali kami tidak pernah dengar bunyi keputusannya seperti apa. Lalu dengan persoalan keputusan itu, kami dari pihak Urlatu meminta kepala desa definitif atas nama Thomas Sampun berasal dari marga Orla juga untuk membuat keterangan pembatalan. Sangat disayangkan bahwa kepala desa Yohanes Bordeling ini pada saat kedua surat ini diangkat, dia nyatakan bahwa dua surat ini, surat keputusan dan surat keterangan pembatalan ini dinyatakan dua-duanya pincang, gugur. Kalau dua-duanya sudah pincang, keputusan ini Bapak ambil dalil mana untuk memutuskan kemenangan ke marga Orla? Oke. Saya pikir penjelasan Bapak sudah mendetail dan sudah dapat dimengerti juga oleh publik. Kalau kita munculkan ke publik, pasti mereka sudah memahami. Saya pikir cukup sekian sampai di sini. Dan sekali lagi kami dari studio podcast Media TV Tanimbar menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Lukas dan Bapak Wilan karena dengan kondisi ini bisa hadir di TV Tanimbar untuk menjabarkan aspirasi ya, punya niat baik terkait dengan hak milik yang Bapak dong miliki sendiri yang diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul, Pak. Mudah-mudahan hal ini dapat disambut baik oleh penegak hukum agar secepatnya dapat diproses secara hukum, dan disitulah kita akan lihat kiri dan kanan, artinya yang benar dan salah ini akan dipastikan di hukum.
Saya pikir itu. Terima kasih banyak sekali lagi Terima kasih. atas penjelasan, dan kami dari si media juga dapat terima dengan terbuka terkait dengan penjelasan yang disampaikan di sana. Oke, selamat sore. Selamat sore menjelang malam. menjelang malam.